peraturan Direktur Jenderal GTK tadi, bahwa pelatihan mandiri itu Bapak Ibu nantinya sangat berguna bagi Bapak Ibu untuk pengembangan kompetensi gitu ya. Nah, pembuatan aksi nyatanya bagaimana? Bapak Ibu buat topik pelatihan, modul pelatihan, latihan pemahaman, cerita reflektif, baru terbitlah sebuah aksi nyata yang Bapak Ibu buat. Nah, aksi nyata itu Bapak Ibu biasanya kan banyak sekali gitu ya, dibuatnya sampai 20 halaman, 15 halaman. Maka di malam hari ini kita berikan tips sudah berisi yang interaktif dan inovatif. Next, Mbak Citra. Topik-topik kurikulum mengenai kurikulum Merdeka di PMM ya Bapak Ibu ya. Itu ada topik Merdeka Belajar, topik kurikulum, topik perencanaan pembelajaran, topik asesmen sampai topik penyesuaian. Dan saat ini sudah banyak sekali topik-topik di PMM ya Bapak Ibu yang harus kita selesaikan, kemudian kita buat aksi nyata gitu Bapak Ibu. Next, Mbak Citra. Next, Mbak Citra. Oke, ini Bapak Ibu. Contoh aksi nyata. Sebentar Mbak, contoh aksi nyata tadi. Bapak Ibu, saat ini kalau Bapak Ibu membuat aksi nyata, itu biasanya, mohon maaf, itu biasanya adalah punyanya teman, kemudian di copy namanya, gitu ya Bapak Ibu ya, tanpa Bapak Ibu menyadari bahwa hal itu sebuah plagiarisme, dan itu tidak akan berhasil untuk divalidasi. Aksi nyata yang harus kita buat itu adalah aksi nyata yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya Bapak Ibu. Nggak boleh punyanya teman di copy kemudian diganti namanya saja upload, itu nggak mungkin lolos validasi. Nah, ini berupa contoh aksi nyata Bapak Ibu ya. Bapak Ibu hanya membuat keyakinan kelas, kemudian didokumentasikan, diberikan sebuah perencanaan, itu akan menjadi aksi nyata Bapak Ibu. Next, Mbak Citra. Oke. Tersedia pelatihan mandiri itu Bapak Ibu ya. Mari di situ ada topik-topik untuk pelatihan mandiri untuk membuat aksi nyata gitu ya Bapak Ibu ya. Next Mbak Citra. Oke. Apa saja sih nanti yang terdapat dalam produk pelatihan mandiri? Satu, pembelajaran materi ya, latihan pemahaman, cerita reflektif, post test, barulah terbit aksi nyata. Aksi nyata ini nanti bisa digunakan untuk Bapak Ibu membuat RHK pada pelatihan mandiri di PMM gitu. Ya, next Mbak Citra. Next Mbak. Langsung saja next. Oke, ini fungsi dan manfaat. Fungsi dan manfaatnya adalah Bapak Ibu itu bisa memahami sebuah tahapan-tahapan pembuatan aksi nyata, dimulai dari pemilihan topik sesuai dengan topik yang Bapak Ibu selesaikan, barulah terbit sebuah aksi nyata. Aksi nyata itu nanti dibuat itu berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di sekolah, bukan pengalaman teman tadi yang diplagiarisme gitu ya Bapak Ibu. Pelatihan mandiri itu merupakan sebuah medium yang membuat berbagai materi pembelajaran untuk digunakan secara mandiri Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu biasanya aksi nyata itu boleh ya berupa poster. Tidak harus PowerPoint yang banyak, tapi bisa membuat poster, tapi poster itu sudah mencakup semua isi dari materi itu Bapak Ibu. Mengapa sih kita harus menggunakan pelatihan mandiri? Karena materi dirancang oleh para ahli sesuai dengan kebutuhan guru gitu ya. Sampai dengan materi dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi profesional sebagai guru. Next, Mbak Citra. Halo Mbak Citra, next. Nah, itu mengakses pelatihan mandiri mungkin Bapak Ibu sudah